Dalam Object-Oriented Programming di PHP, Anda dapat menggunakan variabel untuk mengakses suatu properti, metode, ataupun kelas, sehingga dalam pengaksesannya lebih fleksibel. Untuk contohnya di sini, saya akan buka kembali index.php dan saya akan save as dengan nama dynamic dan underscore variable .php. Dan di sini, atau maksud saya di dalam filenya, saya akan paste kode yang telah saya siapkan sebelumnya. Anda bisa pause video Anda untuk melihat kode yang saya tuliskan. Dan yang pertama, di sini saya mendefinisikan kelas person, lalu public, static, dan year. Nilai defaultnya adalah 2009. Lalu ada first name dan last name, untuk sementara masih 0. Dan data, nilai defaultnya array, lalu gender dan male. Jika Anda mendefinisikan suatu properti yang memiliki akses yang sama, Anda dapat memisahkannya dengan tanda koma seperti ini, termasuk untuk nilai yang tidak didefinisikan atau nilai yang terdefinisikan pada properti. Jadi di sini first name nilainya masih 0, last name nilainya masih 0, dan data nilainya adalah array di mana terdapat key, gender, dan value-nya male. Dan ketiga, properti di sini aksesnya public. Yang berikutnya di sini saya menggunakan constructor, yaitu underscore construct, di mana terdapat dua parameter atau dua argumen, di mana argumen pertama yang akan menjadi nilai dari properti first name dan parameter kedua yang akan menjadi nilai untuk properti last name. Dan untuk masing-masing argumen, nilai defaultnya adalah anonymous. Serta di sini juga saya mendefinisikan metode full name, di mana return jika tersetting sebagai objek maka akan keluar adalah this first name space this last name. Jika tidak maka akan keluar adalah anonymous, atau nilai akan return adalah anonymous. Untuk title juga saya ganti dynamic variable, dan pada bagian body di sini saya mendefinisikan beberapa variabel. Anda bisa pause video Anda untuk melihat variabel-variabel yang saya definisikan dan nilai untuk masing-masing variabel. Dan seperti yang telah kita ketahui dalam scope resolution operator, suatu kelas menggunakan scope resolution operator dan mengambil suatu nilai property, misalnya static property, maka nama kelas dapat diganti dengan suatu nilai variabel yang merupakan string nama kelas. Jadi misalnya di sini variabel kelas nilainya adalah string person dan menggunakan 2.2 lalu year. Di sini akan keluar nilai 2009 sesuai dengan nilai default yang saya tuliskan ketika mendeklarasikan atau membuat static variable year atau static property year 2009. Anda bisa lihat di sini static year 2009. Dan jika saya kembali ke browser, atau maksud saya jika saya akses datanya dari browser, dynamic underscore lalu variable .php, Anda bisa lihat yang keluar adalah 2009 dan 2009. Pengaksesan untuk suatu properti dapat juga dengan menggunakan variables. Jadi misalnya di sini saya gunakan dua tanda dolar dan saya akan ambil nilai dari get year maksud saya. Jadi get year ini juga akan return nilai 2009. Atau saya menggunakan variabel dengan menggunakan kurung kurawal dan string, misalnya year. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat tetap 2009 dan 2009. Akan tetapi cara pengambilan dengan menggunakan variables suatu properti tidak sama dengan pengaksesan suatu metode jika Anda menggunakan maksud saya jika Anda memanggil dengan menggunakan scope resolution operator. Jadi untuk metode Anda harus menuliskannya secara normal, misalnya class lalu scope resolution operator dan full name. Anda bisa lihat di sini anonymous sesuai dengan metode full name yang saya definisikan di sini. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks objek. Misalnya di sini saya buat suatu kelas, atau maksud saya objek baru, Janu, new person, dan Januar lalu Andaria untuk first name dan last name-nya. Dan jika saya keluarkan nilai untuk Janu lalu first name dan saya refresh di browser, Anda bisa lihat Januar. Dan di sini Januar, dan nilai atau maksud saya nama kelas yang akan diinstant dapat juga Anda ganti dengan variabel yang mengandung nilai string nama kelas. Jadi misalnya di sini kelas, Anda bisa lihat variabel kelas nilainya adalah string person. Dan jika saya save file, saya kembali ke browser dan refresh, Anda bisa lihat tetap valid atau tidak akan memunculkan error. Yang berikutnya, Anda juga dapat menggunakan variables. Misalnya di sini get first name. Jadi Anda lihat di sini get first name nilainya adalah
first underscore name, sehingga akan dipanggil adalah property first name. Anda bisa lihat yang nilai yang keluar juga adalah Januar. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan string di dalam kurung kurawal. Jadi di sini misalnya saya tanyakan untuk last name. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat di sini Andaria. Jadi di sini Andaria. Dan selain itu juga dapat menggunakan suatu array. Maksud saya variable array, misalnya name, dan yang akan ditanyakan adalah untuk key atau untuk key last. Seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi name dan last nilainya adalah last name. Dan jika saya kembali ke browser lalu refresh, Anda bisa lihat yang keluar adalah Andaria. Dan berbeda dengan menggunakan scope resolution operator, pemanggilan suatu metode lebih fleksibel atau lebih fleksibel. Misalnya saya panggil full name untuk Janu dan saya refresh, Anda bisa lihat Januar Andaria. Jadi di sini Januar space Andaria. Maksud saya Januar space Andaria sesuai dengan definisi full name yang saya definisikan di dalam kelas person. Jadi jika tersetting untuk objek, maka yang keluar adalah first name space last name. Dan Anda juga tentunya dapat memanggil dengan menggunakan variables, misalnya get full name. Jadi di sini saya save, dan untuk get full name Anda bisa lihat di sini nilai adalah string full name. Dan jangan lupa untuk menggunakan kurung curl buka dan kurung curl tutup. Ini sebagai penanda bahwa Anda memanggil suatu metode. Anda bisa lihat yang di print juga adalah Januar Andaria. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan kurung kurawal dan juga string untuk namanya. Jadi misalnya di sini full name, saya refresh, Anda bisa lihat tetap Januar Andaria. Dan tentunya di dalam array juga. Jadi di sini saya gunakan variable name dan saya akses untuk key dari array yaitu full. Dan setelah mendapatkan nilainya, tentu saja diikuti juga dengan kurung curl buka dan kurung curl tutup. Jadi sini jika saya refresh, Anda bisa lihat tetap Januar Andaria. Dan dalam pemanggilan dengan menggunakan variabel atau memparsing nilainya dalam suatu variabel, harus berhati-hati dalam suatu properti yang nilainya berupa array. Misalnya di sini data. Di sini data saya cari adalah nilai gender. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat yang keluar adalah male. Jadi sini male sesuai dengan nilai data dan array gender, yang keluar adalah male. Akan tetapi jika saya misalnya mengakses dengan menggunakan variabel, jadi get data, di mana dilihat di sini untuk get data adalah string data dan get data lalu gender. Dan jika saya save lalu saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat notice undefined property person lalu property D. Di sini property D karena yang terjadi ketika saya menggunakan get data lalu kurung siku dan kurung siku gender, yang dipanggil adalah substring null. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh, Anda bisa lihat tetap sama. Karena suatu string jika dikonvert menjadi integer, itu yang terjadi pada array. Misalnya di sini gender, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat yang keluar adalah 0. Itu sebabnya gender sama saja dengan 0 dalam kasus pemanggilan sebelumnya. Jika saya ubah menjadi 1 untuk pemanggilan substring dari string, Anda bisa lihat yang keluar adalah A, sesuai dengan substring yang ada di data. Jadi substring pertama this dan substring kedua adalah A. Dan untuk hal seperti ini, Anda perlu menspesifikan terhadap variabel. Jadi misalnya di sini return untuk get data dan gender. Dan jika saya save, saya kembali ke browser dan refresh, Anda bisa lihat yang keluar adalah male. Jadi seperti itu untuk pengaksesan suatu properti, metode ataupun kelas dengan menggunakan variabel.